Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang psikolog klinis anak dan remaja dan kami akan membahas tentang dampak buruk bila kita sebagai orang tua sering memarahi anak. Ya, makasih Bu Maria sudah mau isi di channel kami, boleh diperkenalkan mungkin? Ya, nama saya Maria. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja yang berpraktik di Kota Surabaya. Saya juga seorang certified di bidang positif disiplin atau pengaturan positif untuk orang tua dan juga guru. Ya, kurang lebih begitu sehari-harinya. Profesi saya berdekatan dengan parenting, berdekatan dengan tumbuh kembang anak, anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan anak-anak dengan masalah kesehatan mental terutama. Oh gitu, ya. Iya. Oke, kita mulai di yang pertama ya Bu ya, yang topik yang pertama ya. Mhm. Gimana sih sekarang ini kan lagi pandemi gini apalagi terutama jadi mama-mama tuh banyak yang mengeluhkan orang tua itu gimana sih caranya sabar mengasuh anak. Mungkin selama ini mereka sekolah dan mamanya bekerja jadi ketemunya kan agak ada range-nya ya. Jadi kangennya itu kayaknya lebih ada. Nah, sekarang ketemu bangun tidur, ketemu terus. Nah, gimana sih cara sabar mengasuh anak tanpa marah-marah? Oke, cara sabar mengasuh anak. Ini pertanyaan yang paling sering ya, paling sering diajukan gitu, gimana caranya supaya saya bisa sabar? Nah, kuncinya kalau kita ngomong sabar, gimana caranya saya bisa sabar, kuncinya kan berarti di kitanya, Ya. ya. Bukan di anaknya, bukan di orang lain, tapi di kitanya. Nah, kadang-kadang orang kalau ngomong sabar, sabar itu adanya di sini kan ya, pada bilang, "Aduh harus sabar harus sabar." Yang dielus-elus ini dadanya, hatinya gitu ya, sabar. Sebetulnya sabar itu adanya di sini ternyata, di kepala kita. Nah, saya selalu kasih ilustrasi seperti ini. Semua orang pernah stres ya? Semua Ya. orang pernah stres, pasti. Semua orang pasti pernah ngalamin sesuatu yang dia nggak suka. Nah, dalam psikologi itu ada istilah reptilian brain, otak reptil. Wah, apa tuh otak reptil gitu ya. Jadi Ya. begini, kalau Anda mau bersama saya gitu, boleh tirukan, angkat tangan Anda seperti ini ya. Kemudian Ya. lipat jempol Anda begini. Lipat jempolnya begini. Nah, Ya. ini adalah yang kita sebut tadi sebagai reptilian brain. Nah, reptilian brain atau otak kecil yang ada di sini ini, itu seperti otaknya reptil. Makanya kenapa disebut reptilian brain, seperti otak reptil. Reptil itu responnya apa sih? Fight atau flight. Ada juga freeze sebetulnya. Nah, kalau freeze itu biasanya tidak mengganggu orang lain. Freeze itu dia cuma beku, dia cuma kebingungan harus ngapain. Tapi yang umumnya dilakukan adalah flight atau fight. Flight itu seperti cicak berborak. Cicak kalau kena masalah, kena stres, dia putuskan ekornya, dia lari, kabur dari masalah. Nah, siapa tuh yang suka kalau lagi ada masalah, udah nggak tahu, pusing, tinggal gitu. Nah, itu biasanya flight itu modelnya ya. Nah, ada yang fight. Fight ini kalau kita ibaratkan reptil itu seperti ular yang kalau ketemu lawan, ketemu stresor, dia akan menyerang, menggigit. Nah, siapa yang kalau anaknya lagi bikin salah, suaminya bikin kasus, dia langsung nyerocos, marah-marah, nggak berhenti sampai bersekian lamanya. Nah, itu tipe yang fight, lawan terus gitu ya. Nah, dua perilaku ini adalah perilaku yang terjadi karena otak kita dikontrol oleh emosi. Nah, jadi ketika kita kena stres, ini otak kita ini kan harusnya begini. Ini otak kita tuh kalau diilustrasikan tuh seperti buka, yang aktif yang ini. Respon fight atau flight. Supaya bisa sabar, seseorang harus mengembalikan fungsi otaknya menjadi begini. Ini fungsi berpikir logis. Kondisi otak yang sedang terjadi pada Ibu Deborah sekarang, yang sedang menyimak saya. Kondisi emosinya tenang, kondisi emosinya netral. Itu dia jadi bisa berpikir logis, jadi bisa mikir, oh ini kenapa ya? Oh ini saya harus begini ya. Nah itu supaya bisa sabar, gimana caranya? Ya tadi, dari yang lagi up begini, supaya bisa sabar sama anak, latihan, banyak-banyak latihan supaya bisa seperti ini. Nah,
Jadi Kalau sering ada yang nanya gini, "Kalau gimana caranya kok kayaknya kalau ngomong enak nih Bu Maria, ya begini, begini, kalau begini, ngomong enak jalaninya ya." ini yang susah kayaknya gitu. Jalaninya itu susah. Nah, Ya, jadi gini, sebelum sebelum Anda latihan bisa kayak tadi, Anda harus sadar dulu bahwa yang Anda kerjakan itu salah. Saya mau tanya, Ibu Deborah bisa nyetir mobil nggak? bisa. Bisa. Dulu kan nggak bisa nyetir mobil. Kenapa Betul. kok mau belajar nyetir mobil? Supaya gampang ya kalau pergi-pergi gitu, nggak ngerepotin orang, langsung bisa nyetir sendiri gitu sih. Karena ngerasa waktu nggak bisa nyetir nih kok repot ya. Ya, Tapi kalau misalnya nih Ibu Deborah sepanjang hidupnya dari dulu sampai sekarang nggak pernah tuh cerita nggak ada supir pribadi. Ya, selalu ada supir pribadi. Mau ya, belajar nyetir nggak? males pasti. Iya ya. Jadi karena kita tahu bahwa kalau kita nggak belajar, kita akan kesusahan. Kita jadi mau belajar. Nah, jadi orang tua perlu tahu dulu. Kalau Anda tidak belajar sabar, Anda ruginya apa? Itu dulu. Open your mind dulu. Sadari dulu bahwa akan ada banyak kerugian kalau Anda tuh sering-sering marahin anak. Oh. Nah, biasanya pertanyaan yang paling sering muncul, emangnya saya rugi apa sih? Emangnya efeknya apa sih kalau kalau saya marahin anak sering-sering? Ya kan anak malah jadi segen sama saya, jadi nurut. Ya, Kan? Kalau mikirnya begitu. Nah, sekarang saya selalu suka kasihnya ilustrasi. Jadi gini, orang tua itu kan figur otoritas. Ya, pernah dengar istilah orang tua adalah figur otoritas. Figur otoritas. Otoritas ini kan artinya orang yang ada di atas kita. betul. Punya kontrol yang lebih besar dari kita, punya hak yang lebih tinggi dari kita, punya kendali yang lebih tinggi atas hidup kita. Ya, dia bisa mengatur kita. Itu figur otoritas. Figur otoritas kan nggak berarti harus otoriter. Itu dua hal yang berbeda ya. Figur yang ditinggikan atau dituakan atau dihormati tidak berarti dia harus otoriter memaksakan kehendak. Nah, kalau bicara figur otoritas, berarti Anda itu kan gambaran. Jadi Anda ini dikasih tugas sama Tuhan untuk jadi gambaran orang yang posisinya di otoritas tuh seperti apa sih? Supaya anak tuh bisa belajar percontohan dari gambaran Anda. Belajar percontohan apa maksudnya? Satu ya, anak akan belajar bagaimana berperilaku, berinteraksi dengan orang yang lebih tua lewat figur Anda di rumah. Gimana caranya ngomong sopan sama yang lebih tua. Jadi kalau anak di rumah dibiasain ngomongnya kurang ajar sama orang tua, ketemu guru, ketemu oma opa, ketemu om tante, otomatis dia nggak sopan. Anak terbiasa disuruh nggak dengerin, disuruh selalu dengerin omongan orang tua, nggak boleh bantah. Nanti anak ketemu figur otoritas lain, misalnya guru atau orang yang satpam di suatu tempat jahat, tapi karena dia figur otoritas, Ya. karena dia dibiasakan, oh orang yang lebih besar tuh nggak boleh dilawan, dia dijahatin dia ngelawan nggak? Enggak. Jadi anak belajar bagaimana berinteraksi dengan figur yang lebih besar tuh lewat cara dia berinteraksi dengan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, anak belajar apa lagi? Anak belajar kalau dia jadi figur otoritas, dia harus seperti apa? Anak kapan sih dia akan jadi figur otoritas? Ketika dia ketemu sama yang lebih muda. Yang pertama. Yang kedua, ketika biasanya dia ketemu dengan pembantu rumah tangga atau orang yang dianggap karyawan orang tuanya. Ya, ketika Anda semena-mena suka marahin anak, suka bentak anak, dia akan belajar, oh, figur otoritas ke orang yang lebih bawah itu begini ternyata sikapnya. Kita boleh maksa, kita boleh bentak, kita boleh nuntut, kita boleh dan sebagainya. Jadi kalau adiknya bikin salah, Anda biasanya dia bikin salah, Anda bentak, Anda ancam, Anda hukum, Anda suruh ke pojokan gitu ya. Adiknya bikin salah sama dia. Adiknya diapain? Disayang atau dimaafkan? Oh enggak, disuruh ke pojokan nanti sama dia, dibentak ya.
Karena dia belajar dari kita. Dia lihat, oh figur otoritas tuh harus begini. Nggak perlu sabar nih figur otoritas itu. Ya saya juga nggak perlu sabar. Efeknya apa sih? Kalau Anda sebagai figur otoritas, Anda sering memarahi anak. Sekarang saya tanya sama Bu Deborah. Figur Ya, otoritas buat Ibu Deborah siapa? orang tua ya. Orang tua. Oke. Selain itu, figur yang kita anggap lebih lagi bisa mengatur kita, pendapatnya harus kita dengarkan. Sekarang ini siapa? Oh, kalau Orang suami tua. ya? Suami, Suami. betul. Orang tua, suami, pemimpin agama, begitu ya. Ya, Bos kita di kantor, itu adalah figur-figur otoritas. Nah, karena kita sudah dewasa, udah berkeluarga, biasanya suami kalau perempuan. Kalau suami, biasanya bukan istri jawabannya, tapi bos di kantor. ya. Ya, atau mungkin kalau dia punya bisnis sendiri adalah ya orang yang lebih tinggi lagi daripada dia. Nah, ketika ada pertanyaan, apa dampaknya ketika saya dimarah-marahin terus sama orang tua? Anak dimarahin terus sama orang tua. Saya balik aja, simple aja. Apa dampaknya ketika Anda selalu dimarahin oleh suami? Ketika Anda selalu dimarah-marahin oleh bos, ya, sama dampaknya. Yang pertama pasti relasi udah nggak enak ya, Ya, hubungan udah pasti nggak enak. Kehangatan, kenyamanan, kedekatan, keluarga yang happy gitu, deket, nyaman, itu udah pasti relasinya terganggu. Yang pertama. Nah, kalau relasi udah terganggu, biasanya yang kedua, anak, kita mau ajarin apapun itu susah, susah masuknya. Ya. Ketika orang tua sering memarahi anak, ketika anak nggak deket sama orang tua, dia punya kesalahan, kira-kira dia sembunyiin, dia nggak ngaku, ya, dia membela diri, atau dia dengan open, dia terang-terangan, iya mah aku begini, gimana ya? Pasti yang pertama, kan saking seringnya dimarahin. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita mau mengajarkan hal-hal yang baik ke anak, ya itu udah nggak masuk lagi nanti. Mental semua. terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.